Di podcast Edu Talk, Education Talking. Sesuai dengan namanya, di sini kita akan membahas materi yang tentunya mengedukasi teman-teman di rumah. Terkhususkan pada hari ini kita akan membahas mengenai pendidikan, bagaimana teknik penulisan butir-butir soal dan sistem asesmen nasional dalam kurikulum Merdeka. Dan ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Putu Aurelia Mendahartanti, kalian bisa panggil Manda. Dan rekan saya ada Ketut Puji Anggriani, bisa dipanggil Puji. Halo. Dan ada rekan saya yang cantik dan imut. Ini namanya Nima Demia Wulandari, bisa dipanggil Mia. Halo semuanya. Dan yang paling ujung, namanya Niluh Putu Dinda Prameswari, bisa dipanggil Dinda. Halo semuanya. Jadi kami berempat di sini akan menuntun podcast pada hari ini dari awal sampai akhir. Pada hari ini tentunya kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau dikenal dengan karisma yang sangat luar biasa. Dan tentunya memiliki track record yang sangat memukau dalam dunia pendidikan. Selain itu, beliau juga sekarang hari ini menjabat menjadi Wakil Dekan 3 di Fakultas Ilmu Pendidikan. Dan langsung saja, ini dia narasumber kita, Dr. Putu Aditya Antara SPD MPD. Selamat sore Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Baik, luar biasa. Tetap semangat. Harus tetap semangat karena kita hari ini akan berbagi ilmu nih dengan Pak Adit yang sangat terlihat tampan pada hari ini. Dan teman-teman di rumah pastinya harus bersemangat karena kita hari ini akan berbagi ilmu dengan Pak Adit yang terlihat tampan, mantap hari ini. Oke, kita bakal menanyakan beberapa pertanyaan dengan Pak Adit. Dimulai dari teman saya. Baik, langsung saja Bapak, kami mulai dari hal teknis terlebih dahulu. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana Bapak melihat implementasi teknik penulisan butir-butir soal di lapangan, khususnya di sekolah dasar. Nah, apakah guru-guru sudah menerapkannya sesuai dengan kaidah yang benar? Ya, dari pengamatan saya sebagai akademisi, di lapangan para guru telah berusaha, ya. Memang guru banyak dibebani dengan perubahan kurikulum yang belum lama sebenarnya kurikulum itu dikembangkan, sudah ada kurikulum baru. Sehingga para guru kadang pada beberapa daerah agak keteteran mengejar perkembangan update dari kurikulum baru ini. Sehingga yang saya lihat memang ada beberapa bagian yang belum pas. Belum pas di bagian mananya. Sering penilaian itu dilakukan hanya sekedar untuk administratif saja. Jadi sekedar dilakukan gitu ya. Tanpa benar-benar menjadi dasar berpijak pembelajaran berikutnya akan seperti apa. Itu jarang dipakai. Padahal asesmen yang sesungguhnya harusnya dijadikan landasan menyimpulkan bagaimana perkembangan kemampuan siswa kita di kelas. Apakah mereka sudah maju, diam di tempat, atau justru mundur? Tinggi, sedang, atau rendah? Nah, dengan memposisikan seperti ini, harusnya guru bisa mengembangkan pembelajaran di kelas, sehingga kemampuan siswa kita bisa jauh lebih bagus. Nah, ini yang saya lihat, banyak ya, bukan semua ya, ada beberapa oknum gitu ya, sekolah, guru, ya hanya sekedar administratif saja. Tidak, asesmen itu hanya sekedar laporan saja. Laporan semester, raport itu disampaikan ke orang tua, ke siswa, dan mereka sudah lihat, oh begini hasil nilai raportnya. Yang sering saya lihat tidak terjadi adalah what next? Gitu. Hasil raport ini, hasil penilaian semester ini dipakai bagaimana caranya agar
di kelas berikutnya, di semester berikutnya, anak ini, peserta didik kita bisa berkembang. Kalau dia rendah, kita naikkan. Kalau dia tinggi hasilnya, kita berikan pengayaan yang lebih bagus. Kita berikan materi yang lebih maju, sehingga tercapai zona proximal of development-nya, tercapai kemampuan tertinggi atau kemampuan maksimal seorang peserta didik. Meskipun itu di semester berikutnya, materinya mungkin berbeda, tetapi kemampuan belajarnya harusnya meningkat ya. Itu, sehingga grafik pembelajaran siswa kita terus naik. Nggak datar, apalagi nurun, harusnya naik terus. Gitu. Ya. Menarik sekali ya Pak. Ya. Ternyata masih banyak guru yang hanya memberikan nilai hanya untuk administratif saja. Administratif, ya Ya, betul. Karena keterbatasan silih bergantinya kurikulum yang Ya. sering berganti ya Bapak. Nah, Ya. saya ada pertanyaan lagi satu nih Ya. Pak. Dari pengalaman Bapak, tentunya sebagai dosen dan juga pendidik, apa sih bagaimana bentuk nyata dari pengimplementasian sistem asesmen nasional di sekolah dasar? Nah, khususnya penilaian berbasis kelas dalam kurikulum Merdeka saat ini. Iya. Asesmen nasional yang pada saat ini sedang digulirkan, diimplementasikan itu kan ada beberapa, setidaknya ada 3 itu kan, asesmen ketuntasan minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar siswa. Sebenarnya asesmen ini bukan melihat siswa kita mampu nggak, dia bisa melampaui target nggak seperti itu. Tapi asesmen nasional ini dilakukan untuk memetakan kemampuan siswa kita berada di mana. Ini bagus nih misinya. Saya lihat konsep di kurikulum Merdeka ini bagus karena misi asesmen ini dilakukan adalah bagaimana posisi peserta didik kita, bagaimana posisi siswa kita, bagaimana gambaran atau profil kemampuan akademiknya. Nah, sehingga ini akan dijadikan sebuah kebijakan oleh pemerintah, program belajar apa yang dilakukan agar mereka kemampuannya bisa meningkat, agar peserta didik kita semakin pintar, gitu. Dan kalau ditanyakan tadi tentang bagaimana di kelas, nah, implementasi di kelas ini saya lihat sebenarnya hampir sama. Karena pembelajaran di kelas ya harus didasarkan dari bagaimana capaian pembelajaran mereka. Di kelas itu harusnya peserta didik kita diukur sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah dibuat, RPP yang sudah dibuat oleh guru. Jadi asesmen yang kita lakukan itu di kelas itu harusnya disesuaikan dengan RPP atau yang sekarang disebut dengan modul ajar. Ya. Modul ajar yang dibuat oleh guru. Tujuan pembelajarnya apa? Di akhir nanti ketika melakukan asesmen, apakah semua kelas kita ini sudah bisa mencapai nggak tujuan pembelajaran itu? Apakah kelas kita di kelas ini, siswa kita di kelas ini, mereka bisa terpenuhi nggak? Atau sudah bisa menguasai nggak materi-materi yang sudah diberikan oleh guru? Dan harusnya asesmen yang dilakukan itu harus sesuai dengan materi yang diberikan. Nggak boleh guru itu memberikan tentang penjumlahan materinya, nanti hasilnya tentang perkalian. Asesmennya tentang perkalian. Ini nggak boleh gitu. Jadi harus sesuai dengan materi dan lain sebagainya. Sehingga akan komprehensif kelihatan siswa kita di kelas sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita gariskan dan kemampuan akademiknya sudah bisa tercapai seperti materi yang diajarkan. Gitu. Berarti asesmen pembelajaran ini sangat penting dalam kegiatan pembelajarannya Bapak. Betul, ya, terutama sangat penting. untuk menilai kemampuan siswa dan menentukan kegiatan pembelajaran apa yang harus dilakukan supaya dapat meningkatkan kemampuan siswa. Bagaimana kemampuan berikutnya setelah pembelajaran ini? Semester ini sudah bagus, harusnya semester depan lebih bagus lagi. Bertahan kemampuan, meningkat kemampuannya dia. Oke,
Berarti dalam pengimplementasiannya itu kan pasti tidak semuanya itu berjalan lancar ya Bapak Iya, ya. betul. Dan juga karena asesmen ini juga disesuaikan dengan kurikulum Merdeka, Pak, tentunya dalam pengimplementasiannya itu tidak semuanya berjalan mulus dan tidak mudah. Nah, di sini saya izin bertanya lagi Bapak, menurut Bapak itu tantangan terbesar apa yang dihadapi oleh guru dan juga kita mungkin mahasiswa sebagai calon pendidik nanti dalam mengimplementasikan teknik-teknik penulisan butir soal ini dan juga asesmen nasional? Iya, tantangan terbesar seorang guru dari bertahun-tahun yang lalu, bahkan dari ratusan tahun, adalah karakteristik siswa kita yang berbeda-beda. Betul. Karakteristik siswa kita yang berbeda-beda ini harusnya tidak disamaratakan dalam proses pembelajarannya. Ini namanya individual differences, perbedaan individu. Kalau ingin mengajar siswa kita, harusnya siswa itu diajarkan sesuai dengan potensinya, dengan kecerdasan yang dia miliki. Karena kecerdasan itu menurut Gardner itu ada 10 kecerdasan yang dimiliki, 9 kecerdasan yang dimiliki itu berbeda-beda setiap orang. Ada yang suka musik, ada yang suka ada yang suka dengan visual, menggambar dan lain sebagainya. Dan lebih penting lagi, perhatikan juga gaya belajarnya. Ada siswa yang gaya belajarnya sukanya mendengar, ya, ada yang belajar dari melihat atau dari kinestetik, bergerak dia. Jadi itu harus dijadikan pedoman oleh guru dalam proses pembelajaran. Ketika proses pembelajaran ini dilakukan, disesuaikan. Kalau ada anak yang gaya belajarnya visual, ya, visual dia suka lebih melihat, berikan dia pembelajaran kegiatan membaca. Kalau dia sukanya yang audio, guru menjelaskan sehingga dia mendengar. Gitu. Kalau kinestetik, ajak dia dalam bentuk gerakan. Misalkan mau menjelaskan sesuatu itu dengan gerakan tangan, gitu misalkan. Lingkaran begini, segitiga begini. Nah ini gerakan ini yang membuat dia secara kinestetik bisa belajar. Nah, itu misalkan. Lalu bagaimana penilaiannya? Bagaimana penilaian yang berbeda-beda ini? Peserta didik kita yang berbeda-beda ini. Caranya adalah buatlah soal-soal. Kalau adik tadi bertanya tentang butir-butir soal, buatlah soal-soal sesuai dengan karakteristik siswa di kelas. Ya. Makanya sebelum pembelajaran dilakukan, seorang guru harus melakukan asesmen diagnostik namanya. Mengasesmen, menilai bagaimana potensi-potensi karakteristik siswa kita di kelas. Di dalam asesmen diagnostik yang dilakukan di awal pembelajaran, guru akan bisa melihat seberapa siswa kita yang gaya belajarnya audio. Suka belajarnya dari mendengarkan. Seberapa siswa kita atau peserta didik kita yang gaya belajarnya visual, melihat. Seberapa lagi yang kinestetik. Nah, ini harus dipahami, harus diketahui oleh guru di awal sebelum proses pembelajaran dilakukan. Sehingga nanti ketika proses pembelajaran dilakukan, ini bisa dilihat. Ini bisa dikembangkan sesuai dengan gaya belajar. Apalagi kalau guru bisa menilai siswa itu kecerdasannya seperti apa. Apa yang dia sukai? Oh, dia ternyata suka musik, gitu misal. Lalu dia suka menggambar, dia lebih suka matematika, lebih suka bahasa. Guru SD harusnya tahu banyak tentang ini. Seperti konsepnya Gardner itu yang ada 9 kecerdasan yang disampaikan oleh Gardner, itu bisa dilihat. Siswa kita seberapa yang suka di bahasa, gitu. Seberapa yang suka di musik, seberapa yang suka di menggambar. Karena dengan muatan ini mereka akan bisa belajar sesuai dengan minatnya. Itu yang paling penting. Ketika proses pembelajaran sudah terjadi, menilainya pun, asesmennya pun harus sesuai dengan itu. Ketika kita membuat asesmen atau soal-soal, jangan semuanya visual. Kalau tes yang diberikan, kalau membaca dia, itu anak-anak yang visual suka dia. Anak yang visual suka ketika soal itu dalam bentuk tes yang dibaca. Tapi anak-anak yang audio, dia sukanya mendengar, lalu mencermati dari apa yang dia dengar gitu. Usahakan
tercover juga. Misalkan di kelas ada beberapa 5 orang saja yang gaya belajarnya itu audio, nilai juga dari situ. Misalkan aja dia menonton lalu minta memberikan jawaban. Soal itu nggak harus tes, nggak harus nggak harus teks gitu, nggak harus dalam lembaran. Tetapi menonton video, mendengarkan sesuatu lalu dia jawab, itu juga tes, itu juga soal. Ya, itu penting itu. Jadi soal-soal, butir-butir soal dibuat meskipun kita rancang dalam bentuk tulisan awalnya. Ketika kita implementasi soal-soal ini, seandainya di kelas kita ada yang audio siswa kita banyak, gitu. Lebih baik coba buat, guru harus kreatif membuat misalkan soal dengan menonton video dari YouTube gitu misalkan, lalu diminta mereka menjawab. Kan ada tuh materi-materi pembelajaran di YouTube, itu bisa didengar oleh dia, oh dia suka dengan cara seperti itu. Ngetesnya pun begitu. Coba bayangkan kalau dia nggak suka, dia gaya belajarnya bukan visual, tapi dipaksa untuk membaca, malas dia baca. Justru tidak terjawab akhirnya. Tapi kalau dia suka mendengarkan sambil menonton di YouTube, ini justru mudah dia jawab karena dia suka gaya belajarnya itu. Dan kinestetik juga begitu. Jadi guru meminta siswa itu ketika ngetes memberikan soal, ya jangan hanya di tes tulis saja, mungkin minta dia mempresentasikan, bergerak. Mempresentasikan sesuatu ini gaya kinestetik, dia belajar juga cara mempresentasikan, bergerak ini, menyampaikan sesuatu. Ini bisa kita nilai dari situ. Jadi butir soal itu tidak harus teks ya, ingat itu. Kita memang menyusun dalam bentuk tulisan ini, oh ini indikatornya ini, tetapi ketika implementasi, jika gaya belajar siswa kita tidak sesuai dengan itu, menilainya pun harus dibedakan. Gitu. Ya, gitu deh. Baik, terima kasih Bapak, pemahamannya sangat bermanfaat terutama bagi kita sebagai calon guru nantinya ya Bapak ya. Ya. Nah, berkaitan dengan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, kita memiliki satu pertanyaan penutup di sesi tanya jawab ini Bapak. Jadi pertanyaannya itu, apa pesan dan juga saran Bapak sebagai pendidik juga sekarang bagi kami sebagai calon guru nantinya agar lebih siap untuk menghadapi tugas-tugas terutama di bagian asesmen di kegiatan pembelajaran. Ya, pesan ya. Iya, Pesan ya. Betul. Kalau kesannya kan udah baik-baik aja kan. Iya. Pesannya bagi teman-teman para praktisi di lapangan sebagai seorang guru maupun seperti adik-adik yang akan menjadi calon guru gitu ya. Yang sebagai calon guru ini yang perlu diperhatikan dalam sebuah asesmen adalah guru harus memperhatikan karakteristik siswa kita. Guru harus memperhatikan karakteristik peserta didik. Dengan mengetahui karakteristik peserta didik ini, guru akan bisa memprogram pembelajaran dengan baik dan memberikan asesmen yang bagus. Dengan asesmen yang disesuaikan dengan gaya belajar, asesmen yang disesuaikan dengan kecerdasan siswa, dan potensi-potensi siswa yang lainnya, itu akan membuat siswa kita terungkap kemampuannya dengan lebih maksimal. Dan itu kuncinya. Kalau kita tidak melakukan program pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa, apalagi menilai siswa kita tidak sesuai dengan karakteristiknya, kita tidak akan bisa menangkap kemampuan siswa kita yang sebenarnya. Gitu. Oke, yang disampaikan dari tadi nih teman-teman sama Pak Adit itu sangatlah luar biasa Bapak. Dan tentunya teman-teman di rumah terutama ya Bapak, tenaga pendidik pasti memiliki wawasan yang jauh lebih luas nih berkat Pak Adit tentang asesmen. Ternyata asesmen itu bukan hanya sekedar tes, bukan hanya sekedar ini rapot terakhir udah selesai, betul. Bukan hanya itu, jadi kita harus mengetahui nih gaya belajar seperti apa teman-teman. Terus juga rapot itu bukan hanya sekedar nilai, tapi kita juga harus memastikan bahwa rapot itu merupakan nilai peningkatan ya Bapak, bukan hanya meningkatkan kemampuannya. Betul, gitu teman-teman. Dan
Semoga apa yang disampaikan Pak Adit itu bermanfaat untuk teman-teman di rumah, dan kita berempat mengucapkan terima kasih banyak kepada Terima Bapak kasih. karena Bapak sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukannya. Pasti. Betul, di tengah-tengah kesibukannya dan berbagi ilmu dengan kita. Kita sangat happy sekali karena Harus bisa happy. ketemu dengan Pak Adit secara langsung nih, Siap. berbagi materi. Semoga sebenarnya Pak, kita tuh masih kepo nih tentang lebih jauh materi tentang pembahasan yang kita bahas pada hari ini. Karena sudah waktu, mungkin Iya. kita bisa bahas setelah off kamera. Iya. Kita bisa Episode bahas di belakang. berikutnya. Betul. Di segmen selanjutnya teman-teman. Ya, kita bisa bahas nanti kelanjut Bapak. Dan untuk penutup nih, kata-kata terakhir untuk teman-teman di rumah biar mungkin bersemangat, jauh lebih termotivasi oleh Pak Adit. Apa? Iya. Menjadi seorang guru adalah sebuah hal yang mulia. Menjadi seorang guru itu, kalau berbicara tentang sorga, guru itu sudah, kalau bertugas sebagai seorang guru, karena pekerjaannya mulia, dia sudah berada di pinggiran sorga. Tinggal menjadi guru yang berkualitas saja, tinggal menjadi guru yang baik, jujur, dan berkomitmen untuk mencerdaskan peserta didik kita, sebentar lagi sudah masuk sorga. Oke, Ya. itu kata-kata terakhir untuk teman-teman di rumah Bapak. Tidak ada lagi? Sudah cukup? Sudah cukup. Oke teman-teman, sekian segmen kita hari ini, dan saya Manda, ada Puji, Mia, dan Dinda mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman di rumah, dan sampai bertemu di segmen selanjutnya. Bye-bye!